Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa, yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Kami masih boleh lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami rindu lagi dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan bersama merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan bersama itu boleh kami simpan dalam hati kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Maka berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima berkata, "Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini adalah iman yang berdiri di atas kekuatan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus, seorang rasul yang besar yang sangat terdidik, memilih untuk tidak mengandalkan kecakapan retorika atau logika manusia saat memberitakan Injil di Korintus. Mengapa demikian? Karena ia tahu bahwa kuasa Injil bukan terletak pada kefasihan, melainkan pada Roh Kudus dan salib Yesus Kristus. Ia datang dalam kelemahan, ketakutan, dan gentar, bukan karena kurang percaya diri, tetapi karena ia sadar bahwa Injil bukan tentang manusia, melainkan tentang Tuhan Allah. Tujuan Rasul Paulus jelas, agar iman jemaat tidak berdiri di atas kehebatan manusia, melainkan berakar dalam kekuatan Tuhan Allah. Ini sangat penting untuk gereja masa kini, karena gaya, karisma, dan kepandaian sering lebih dikagumi daripada kuasa Roh dan salib Yesus Kristus. Meskipun Paulus sangat berpendidikan dan fasih berbicara, ia memilih untuk tidak mengandalkan kata-kata yang indah atau logika yang canggih. Tetapi ia menyampaikan Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati dan bangkit, menang mengalahkan maut. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah panggilan untuk keluarga kita juga. Bukan soal seberapa banyak ayat yang kita hafal atau seberapa aktif pelayanan kita, tetapi apakah Yesus Kristus yang disalibkan menjadi pusat kehidupan keluarga kita? Atau apakah percakapan harian kita menyebut kebaikannya? Apakah cara kita memperlakukan satu sama lain mencerminkan kasih salib? Apakah anak-anak melihat Yesus Kristus bukan hanya di gereja, tetapi juga di ruang tamu, di ruang makan, atau di ruang kamar? Keluarga Kristen bukan hanya keluarga yang tahu tentang Yesus Kristus, tetapi yang menjadikan salib sebagai gaya hidup, yang penuh kasih, rendah hati, dan rela berkorban. Di situ ada kekuatan yang sejati. Kemudian selanjutnya, setiap keluarga pasti pernah mengalami lemah, saat ekonomi tertekan, saat anak sulit dibimbing, saat hubungan antar anggota keluarga renggang, atau saat menghadapi kehilangan
dan beban yang berat. Paulus pun tidak malu mengakui kelemahannya. Ia bahkan mengatakan ia datang dengan takut dan gentar. Tapi justru dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan Allah bekerja. Dan itulah yang harus jadi dasar iman keluarga kita, bukan pada kekuatan manusia, tetapi pada kekuatan Tuhan Allah. Kita tidak perlu menjadi keluarga yang sempurna untuk menjadi saksi Yesus Kristus. Kita hanya perlu bersandar pada Roh Kudus dan terus hidup dalam ketaatan. Ketika iman keluarga dibangun di atas kekuatan Tuhan Allah, badai boleh datang, tetapi kita tidak akan goyah. Karena di tengah kelemahan keluarga kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah bekerja atas kita. Marilah kita merespon karya Tuhan Allah dengan taat beribadah dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan untuk kami di pagi hari ini. Kami telah diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama, akan semakin memperteguh iman percaya kami kepadamu, bahwa sebagai orang percaya, kami harus berpatokan kepada Tuhan. Tuhanlah yang utama dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan, segala tugas tanggung jawab aktivitas kami, dapat boleh kami kerjakan seperti kami kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di saat ini kami mendoakan untuk kami semua yang boleh menyaksikan renungan harian edisi hari ini. Tuhan memberkati kami semua pribadi lepas pribadi, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan pun ada yang sementara mengalami pergumulan hidup, entah sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga. Tuhan kiranya akan senantiasa bersama dengan mereka yang mengalami pergumulan, memberikan mereka solusi jalan keluar. Terlebih ajar kami ya Tuhan untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, kemampuan, agar kiranya apa yang menjadi tugas kerja tanggung jawab kami, baik yang bekerja, bersekolah, apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati jemaat kami agar selalu dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Tuhan memberkati senantiasa agar dapat terus menjalankan program renungan harian keluarga dengan baik dan penuh bertanggung jawab. Kami akan memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Maka ini kami yang berdoa, kami bawa dan panjatkan doa ini hanya di dalam nama anak-Nya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.